Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini cukup panjang pertanyaannya, saya baca pelan-pelan, Ustaz ya. Ya. Hamba Allah di Surabaya, semoga Allah merahmati Ustadz dan tim. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ustadz, akhir-akhir ini saya selalu memiliki rasa ketakutan akan kematian karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Dan juga dikarenakan baru-baru ini orang terdekat saya meninggal. Saya bersyukur atas rasa takut kematian yang mengerikan itu. Akan tetapi, ada saat-saat saya lalai dan melakukan dosa kembali. Mohon nasihatnya agar saya bisa lebih istiqomah. Secara teori, saya memahami apa yang harus saya lakukan, tetapi karena dosa-dosa saya yang banyak, saya jadi terhalang dari kemudahan melakukan ketaatan-ketaatan. Saya sering merasa sedih karena diri saya sendiri dan juga saya pernah membaca apabila kita melakukan dosa, kalau kita belum dihukum di dunia dengan hukum sesuai syariat, hukuman itu akan terjadi di akhirat. Padahal syariat juga mengharuskan kita menyembunyikan dosa-dosa yang kita lakukan dengan taubat dan merasa malu akan hal itu jika Allah ingin mengampuni. Apakah bisa dengan keseriusan kita bertobat Allah bisa menghilangkan hukuman itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan katsira. Amin. Jadi ada dua, Ustaz ya, yang utama, yang pertama motivasinya, Ustaz, gimana, Ustaz? Iya. Agar bisa lebih istiqomah, Ustaz. Iya. Tentang yang disampaikan oleh penanya, bahwasanya dirinya akhir-akhir ini banyak merasa takut gitu ya, karena sering ingat mati, terlebih melihat tetangganya baru-baru saja orang mati. terdekat, orang terdekat meninggal dunia, maka kita katakan itu sesuatu yang bagus. Kafa bil mauti wa'idun. Jadi dia bisa mengambil pelajaran dari kematian. Wah, nanti saya juga seperti dia. Kemudian akhirnya muncul rasa khaufnya, rasa takutnya, dan bertambah. Itu bagus. Kenapa bagus? Karena hal ini menjadikan dia lebih berhati-hati jalani hidup. Wah, saya kalau begini nih harap jangan sampai si fulan mati, pada saatnya saya juga mati. Masa mati dalam keadaan berbuat yang haram. Jadi lebih hati-hati. Saya kalau berbuat ini zalim, wah jangan sampai saya lakukan. Si fulan sudah meninggal dunia, saya juga nanti akan menyusul meninggal dunia. Apa iya saya mati dalam keadaan membuat kezaliman? Jangan sampai. Jadi lebih hati-hati. Khauf menjadikan orang jalani hidup dengan kehati-hatian. Maka kita katakan bagus itu. Jadi takut karena sering ingat mati, kemudian ditambah tambah takut lagi ketika melihat orang terdekat yang mati, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Nah, sesuatu yang bagus ini jangan sampai hanya takut itu. Kemudian mengurung diri, tidak berbuat apa-apa, nanti malah berbuat dosa. Tidak. Takut di sini tidak lantas dirinya tersandra, tidak berbuat apa-apa karena takut dosa, tidak. Tetapi berbuat dengan semestinya, berbuat dengan sewajarnya. Kalau memang sudah terjerumus kembali, bukankah pilar ibadah selain khauf, tadi kan khauf, takut, bukankah pilar ibadah selain khauf ada roja? Ya Allah, saya sudah berhati-hati sekali, ternyata masih tergelincir juga. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku ya Allah. Jadi bukan kemudian menyandera dirinya sehingga dihantui ketakutan, malah enggak malah putus asa. Iya, malah putus asa, akhirnya tidak. Akhirnya ketakutan yang sangat menjadikan tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat wajar seperti biasa, cuma lebih hati-hati. Kalau memang kemudian tergelincir, ya segera lari kepada roja, karena pilar ibadah selain khauf ada roja. Kemudian yang berikutnya, saya juga mendengar gitu ya, suatu dosa yang belum diselesaikan dihukum di dunia, nanti pasti dihukum di akhirat. Jadi dosa sangat banyak sekali, sementara belum dihukum dunia, nanti di akhiratnya bagaimana gitu ya. Maka kita sampaikan tentang masalah hudud. Hudud itu dosa yang ada hukumnya di dunia. Misalnya mencuri hududnya potong tangan. Misalnya berzina, hadnya dirajam sampai mati kalau dia sudah menikah. Atau kalau belum menikah dicambuk. Kemudian orang membunuh dibunuh kan begitu ya. Itu memang hudud.
Nah, tetapi sekarang begini, kalau memang urusannya belum sampai ke pengadilan, ya, urusannya belum sampai, maka dia bisa selesaikan dengan dirinya dan Allah. Misalnya seseorang berzina, naudzubillah min dzalik. Kan kalau sudah sampai ke pengadilan, dia kemudian terbukti memang berzina karena ada 4 saksinya misalnya gitu ya, maka dia dirajam sampai mati karena sudah menikah. Kalau sudah sampai pengadilan, atau mencuri, ketika sudah sampai ke pengadilan, maka eksekusi dilakukan, dipotong tangan. Tapi kalau misalnya belum sampai kepada pengadilan, maka dan dia tidak ingin sampai ke pengadilan misalnya gitu, urusannya biarkan antara dia dengan Allah, silahkan. Misalnya mencuri, sudahlah, nggak usah urusannya sampai ke pengadilan, nggak usah. Tapi antara seseorang dengan Allah saja, antara dirinya dengan Allah saja. Minta tobat setobat-tobatnya, dan barang curian ini dikembalikan. Jadi kepada siapa atau dari siapa dia mencuri, dia datang meminta maaf bahwasanya dia yang mengambil, waktu itu khilaf, jadi mohon maaf khilaf, maka saya datang seutuhnya ini. Jadi kan nggak sampai ke pengadilan, urusannya antara diri dengan Allah dan mengembalikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, kemudian termasuk juga yang lain-lainnya yang ada hudud, ya, yang ada hudud ketika belum sampai kepada pengadilan antara dirinya dengan Allah. Cuma nanti kan dibedakan hak adami apa hak manusia, hak Allah apa hak adami. Kalau hak Allah langsung, seperti misalnya berzina, urusnya belum sampai pada pengadilan, ya sudah langsung dengan Allah. Kalau hak adami selain kepada Allah, dia juga mesti menyelesaikan dulu gitu, dan tidak sampai ke pengadilan. Kalau pengadilan tidak eksekusi. Ada suatu ketika seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya berzina. Dia mengatakan begitu. Nabi itu melengos. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi melengos sampai 4 kali, artinya tidak merespon. Dan Nabi bertanya, ketika dia terus mengatakan saya berzina, tolong tegakkan hukuman atas saya ingin segera selesai urusannya di dunia gitu ya. Maka Nabi bertanya, apakah kamu gila? Enggak, saya enggak gila, saya normal. Oh, berarti ini orang gak gila. Akhirnya Nabi eksekusi. Kenapa Nabi eksekusi? Sekarang sudah sampai pada pengadilan atau imam, dalam pengadilan atau imam. Nabi melengos. Seandainya dia itu antara dia dengan Allah, sudah cukup. Selesai. Tapi dia kan pengen segera ditegakkan. Dan ketika nyata-nyata benar-benar berbuat dan sudah sampai pada pengadilan, ya ditegakkan. Kalau belum sampai, maka urusan dia dengan Allah, dan dia tidak ada hukuman dari pengadilan, karena langsung dengan Allah. Jadi tidak selamanya belum dihukum di dunia sudah pasti dihukum di akhirat. Ya kalau dia sudah diampuni, kan sudah selesai urusan di akhirat. Kan gitu. Ada hadis tentang seseorang yang disidang di hadapan Allah, Allah perlihatkan catatan amalannya. Allah bertanya, ata'rifu dzanba kada, ata'rifu dzanba kada? Apakah kamu mengakui dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa ini? Diakui semuanya, gimana tidak mengakui? Karena tidak bisa berbohong, ya. Jadi dia akui semuanya. Dalam kondisi dia merasa pasti dirinya binasa atas dosa-dosa yang disodorkan itu dalam catatan amal. Ketika itu Allah berfirman, sudah aku tutupi ketika di dunia, dan sekarang aku ampuni kamu. Ada catatannya, tetapi sudah tidak berdampak kepada hukuman, karena sudah Allah ampuni. Maka ini kita luruskan apa yang disampaikan tadi, bukan apa yang tidak diselesaikan urusannya di dunia, kemudian nanti pasti diselesaikan di akhirat. Kalau Allah sudah mengampuni, maka sudah selesai. Bisa juga mungkin ini Ustaz, kalau mungkin dihukum di dunia tapi tidak sesuai dengan syariat, misalnya seperti pencuri di sini cuma di penjara berapa bulan gitu. Nah itu tidak menggugurkan
tidak menggugurkan hudud yang semestinya. Karena mencuri harus mencuri, karena mencuri harus dipotong. Gimana mencuri di penjara? Itu nggak sesuai dengan syariat. Itu tidak menggugurkan hukuman, ya. Itu tidak menggugurkan hukuman. Tapi kalau pertanyaan, terus di akhirat nanti gimana? Tata masyiatillah, terserah Allah. Kalau memang kemudian Allah menghukum ya itu kehendak Allah untuk menghukumnya. Kalau ternyata dia berbuat kebaikan yang sangat luar biasa sekali sehingga menjadikan dia diampuni oleh Allah, sehingga Allah tidak mengadabnya di akhirat, itu memang kehendak Allah gitu ya. Tetapi kalau pertanyaannya gimana diganti dengan penjara, jawabannya tidak menggugurkan hudud. Iya. Berarti bagi yang sudah dihukum pun tetap harus banyak istighfar pada Allah. Iya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas apa lagi kira-kira poinnya tadi? Poinnya yang terakhir itu tadi Ustaz, bagaimana kita bertobat kepada Allah bisa menghilangkan hukuman itu? Apakah dengan keseriusan, dengan bertobat? Iya, jadi barangkali ada perbuatan yang terkait dengan Allah langsung, tadi itu ada hududnya gitu ya. Ya sudahlah, dengan Allah berdua berdua. Nggak sampai kepada pengadilan, tetapi serius bahwasanya dirinya benar-benar bertobat dengan memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama adalah an-nadamah, menyesali. Yang kedua itu al-azam, bertekad untuk tidak pernah mengulangi. Yang ketiga al-iqla', merealisasikan tekadnya benar-benar tidak mengulangi. Maka sudah selesai. Tetapi kalau misalnya ada kaitannya dengan hak adami, hak sesama manusia, ya mesti diselesaikan. Jadi nggak bisa langsung pada Allah, mesti diselesaikan dulu gitu. Ustaz, kalau taubat tuh bisa ketahuan gak di dunia? Maksudnya, ini taubat saya diterima sama Allah, itu apa menunggu di akhirat Ustaz? Ini perkara yang tidak diketahui ya. Diterima atau tidaknya kan kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang paling penting kita berbuat maksimal bahwasanya kita ini orang yang benar-benar bertobat. Nah, jadi begini. Dia misalnya naudzubillah min dzalik. Misalnya seseorang terjerumus ke dalam perzinahan dan dia antara dirinya dengan Allah, tidak sampai kepada pengadilan sehingga dirajam. Antara dirinya dengan Allah, dia benar-benar bertobat, maka dia tunjukkan bahwasanya taubatnya nasuha. Tunjukkan kepada Allah bahwasanya dirinya taubat nasuha dengan perilaku, misalnya tidak jabat tangan dengan orang yang bukan mahram, tidak kemudian berkholwat, atau tidak kemudian telepon untuk hal-hal yang tidak ada perlu, canda-canda tanpa batas. Itu masih membuka celah untuk terjadi ke sana. Maka dikhawatirkan ini orang belum tobat yang sesungguhnya. Ya, makanya kalau tobat sesungguhnya, apapun yang bisa menghantarkan ke sana di mana tidak ada cara, tinggalkan jauh-jauh. Makanya kan Syekh Utsaimin pernah mengatakan, ketika dihadapan pada 2 pilihan, misalnya seseorang berzina, apakah sebaiknya dia datang kepada pengadilan untuk dihukum biar urusannya segera selesai, atau tidak perlu pengadilan, antara dirinya dengan Allah? Yang mana jawabannya? Mana yang mana? Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau dia merasa antara dirinya dengan Allah itu dia yakin bisa tidak terulangi dosa itu, maka itu lakukan. Antara dirinya dengan Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau sekalian dirinya tidak yakin, aduh nanti bisa kembali lagi, dan kemungkinan bisa kembali lagi, ya sudah, kalau begitu datang ke pengadilan minta dieksekusi, biar jangan sekali-kali kembali, karena sudah selesai mati gitu ya, dieksekusi. Nah sekarang yang mana? Kalau memang dirinya mampu, maka yang pertama sudah antara dirinya dengan Allah, tunjukkan taubat nasuha. Tunjukkan taubat nasuha. Kalau misalnya HP ada aplikasi-aplikasi yang bisa menjuruskan, ya jangan pernah main lagi, download. Iya, saya nggak ngerti istilahnya. Mendownload lagi, setting install. Jadi jangan pernah menginstal. Install lagi. Sudah yang perlu saja WhatsApp sama Facebook barangkali 2. Telegram.
kayak gitu berita-berita. Iya, jadi ya sekiranya aman. Ya. Ternyata juga nggak aman, nggak usah pakai HP. Untuk yang ini saja jadul itu ya. Iya, jadi yang paling tahu kan dirinya gitu sendiri. ya. Nah. Ya. Dan sebaik-baik manusia kalau dia terjerumus lagi kan cepat-cepat tobat lagi saja. Iya. Iya, jadi yang terbaik adalah segera. Ya. Kalau misalnya pertanyaan tadi ya, bisa terjerumus lagi. Terjerumus lagi nih gimana? Ketika orang benar-benar bertaubat, kemudian dalam perjalanannya suatu ketika terjerumus lagi, itu bisa terjadi. Iya. Apakah kemudian yang pertama itu tidak terima taubatnya? Ketika dia sudah benar-benar bertobat, sehingga perjalanannya benar-benar jauh dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskannya, tapi suatu ketika terjerumus lagi bisa saja terjadi. Karena setan ini ya terus ada, ya bisa saja terjadi, ya ditobatin lagi. Tapi jangan kemudian terjadi lagi, tobat lagi, terjadi lagi, tobat lagi. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Allah Maha Tahu, sesungguhnya dia itu tobatnya tobat pura-pura karena dia mengetahui ya kalau memang terjerumus ya tobat lagi. Kalau memang terjerumus tobat lagi. Terus kalau gitu ya terjerumus lagi saja, ya. Terjerumus terus. Nanti tobat lagi. Oh, Allah Maha Tahu. Tetapi kalau tidak dengan di planning atau di setting seperti itu, memang asli dia sudah taubat nasuha sehingga apapun yang berpotensi ke sana dijauhi dan ditinggalkan. Tapi suatu ketika terjerumus lagi, ya berarti benar terjerumus, ya, terjerumus dan dia mentaubatinya, maka semacam ini tidak menggugurkan taubat yang pertama. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, cukup panjang.